Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Napoleon Bonauli Tambun, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 5 Satabulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kali ini saya akan menyampaikan kondisi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru mampu menjadi teladan dan berusaha menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dilaksanakan dengan menerapkan konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pemberian hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga garis tinggi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin yang membiasakan anak dalam bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dalam diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Membuat murid lebih memahami dan menyadari bahwa disiplin didasari atas motivasi intrinsik, bukan karena suatu konsekuensi, hukuman, dan penghargaan. Kebutuhan dasar manusia dibagi atas 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Motivasi yang mendasari perilaku manusia dibagi atas 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi berasal dari rasa ketidaknyamanan atau hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut tergolong dalam motivasi eksternal. Seorang guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal dari dalam diri seorang siswa dengan cara menghindari pemberian hukuman dan juga penghargaan secara berlebihan untuk mengurangi motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru terbagi atas 5. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer, murid diberikan kesempatan mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan sendiri solusi yang mengacu pada penerapan restitusi. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai manajer untuk dapat melaksanakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Harapannya, tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi dalam hal ini budaya positif dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah akan lebih memudahkan mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat dalam diri murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yakni budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua,
Budaya positif dapat terwujud dengan melakukan kolaborasi antar semua warga sekolah dalam mengindahkan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak, cita-cita filosofi Ki Hajar Dewantara, dan tujuan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Refleksi. Saya sudah memahami dan mulai belajar untuk menerapkan tentang konsep budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep ini juga nantinya akan di-share dengan rekan guru yang ada di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, yang pertama yaitu mempelajari kebutuhan dasar manusia dan kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Yang kedua, saya lebih memahami posisi kontrol yang tepat dilaksanakan di sekolah, yakni sebagai manajer. Dan yang terakhir yaitu penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan juga mematikan kreativitas. Perubahan yang terjadi yakni saya tersadar bahwa selama ini posisi kontrol yang saya lakukan di dalam sekolah atau kelas adalah sebagai penghukum dan pemantau. Dan setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk merubah posisi saya sebagai manajer yang menangani masalah dengan cara menggunakan konsep segitiga restitusi. Saya sering menangani siswa yang sering tidak mengerjakan tugas di rumah saat di kelas. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, melakukan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang sudah baik yaitu secara bertahap mulai nampak motivasi yang terjadi dalam diri anak muncul dari dalam diri mereka atau internal. Murid mulai melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Hal yang perlu diperbaiki yaitu pembiasaan dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer dan sosialisasi kepada rekan guru. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat menerapkan posisi ini yakni kadang ada rasa bersalah dan sedih ketika setelah memberikan hukuman pada siswa yang melanggar aturan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai belajar menerapkan posisi kontrol sebagai manajer saat menyelesaikan masalah. Perasaan saya tidak seperti sebelumnya. Saya merasa lebih tenang dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Saya sudah pernah menerapkannya, namun saya belum menyadari tahapan pelaksanaannya. Saya lebih sering menerapkan validasi tindakan yang salah dan langsung memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Sekolah perlu memfasilitasi untuk mensosialisasikan pentingnya budaya positif di dalam sekolah, agar tidak hanya satu atau dua guru saja yang berperan, tetapi semua warga sekolah, dan perlu melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa untuk membiasakan penerapan budaya positif juga di lingkungan keluarga serta masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.